92,5 Maestro FM House with the Sound. Shalom dan apa kabar Sobat Maestro? Senang sekali ya kami bisa menjumpai Anda dan juga menemani Anda yang sedang beraktivitas. Nah Sobat Maestro, kita tahu bahwa masalah-masalah sosial di Indonesia khususnya cukup banyak dan cukup bervariasi, dan sebagaimana dalam firman Tuhan mengatakan ladang sudah menguning tapi pekerjanya sangat sedikit sekali. Nah, ini spesial sekali, saya sudah bersama Yayasan Generasi Yabes Indonesia. Ya, salah satu pekerja yang sedikit itu ya Sobat Maestro ya, yang menuai begitu banyak tuayan. Nah, seperti apa yang sedang dikerjakan oleh rekan-rekan dari Yayasan Generasi Yabes Indonesia yang berada di Jalan Cijengkol Selarui nomor 54 Desa Sadu Soreang ya. Dan sudah hadir bersama saya pendiri dari Yayasan Generasi Yabes Indonesia, Bapak Reinhard Siagian. Apa kabar? Puji Tuhan, Oke, baik. saya panggil abang aja ya biar Siap. lebih mudah ya bang Iya. ya. Oke, tuayan sudah menguning tapi Ya, sedikit pekerjanya. Dan Yayasan Generasi Yabes Indonesia salah satu bagian dari penuai-penuai ini. Di bidang apa ini Bang Reinhard kalau boleh tahu, Yayasan Generasi Yabes Indonesia? ya, kami bergerak menangani korban penyalahgunaan nafsa, Mhm, orang dengan HIV, mhm, orang dengan gangguan kejiwaan, mhm. kemudian anak jalanan seperti Wow. itu. Jadi Jadi kaum marginal lah, marginal dan ya, sangat luas begitu ya. sangat luas. Sangat luas sekali ya. Boleh sedikit dikasih gambaran, Bang Rey, peta ini apakah grafiknya semakin menurun atau semakin Eh, meningkat? ya, eh, tentunya kalau keadaan sekarang kalau melihat yang namanya secara global yang namanya adiksi itu kan banyak ya. Nggak hanya narkoba, ada juga pornografi, Iya, game. iya, iya. Nah, kalau di narkoba sendiri memang prevalensinya itu meningkat, angkanya meningkat, angka pecandu barunya meningkat. Nah, ini yang kadang saya sebagai aktivis di bidang itu merasakan apa ya? eh Entah itu memang zatnya yang semakin memikat atau ada pola didik yang salah seperti itu atau seperti apa atau ada pembiaran, tapi yang pastinya meningkat di khususnya saya di Bandung ya, Iya, di iya, Jawa Barat itu meningkat sangat-sangat luar iya. biasa seperti itu. Strategi pemasaran dari barang-barang yang tidak seharusnya dikonsumsi itu juga macam-macam ya. Mungkin Macam-macam itu juga dan pengaruh jenis ya. barunya Jenis baru. bertambah banyak gitu. Oke, dan kalau dulu itu kan buat orang-orang dewasa ya. Tapi sekarang ini kan udah ke anak-anak SD Ya, dan anak-anak kecil gitu ya. kami menangani pernah dari usia 8 tahun gitu. Karena kan memang zat kalau yang namanya narkoba ini bisa ditemukan di warung kecil juga Ya, ada ya. dalam bentuk obat batuk seperti begitu kan. Kemudian ya banyaknya ketersediaan memang sangat-sangat sangat besar gitu. Indonesia ini kan pecandunya mungkin sekitar 5 juta lebih lah sekarang ya. Wow. Dan itu kan uang semua kan, Ya, iya. seperti itu. Oke, nanti kita akan ulik ya mengenai adiksi ini ya Sobat Ya. Maestro ya. Ini sangat menarik. Yayasan Generasi Yabes. Kenapa Yabes yang dipilih? Bukan yang lain gitu kan. Banyak yang jauh lebih keren gitu Bang. Iya. Kenapa ya, Daud Bes? misalnya Betul. Kalau orang atau kan apa ya, yang hebat yang pahlawan hebat gitu ya. gitu kan. Saya mendapatkan nama Yabes itu memang dari Tuhan ya. Saya dulu juga ada di dunia itu dari umur 12 tahun saya udah jadi pecandu. Penjara nggak buat saya bertobat gitulah. Oh, Eh, sudah nggak mempan ya Sudah Bang gak ya. mempan gitu. Karena saya pikir memang Tuhan tuh ciptain saya untuk jadi penjahat gitu, seperti itu. Sebagai role model begitu ya. Ya, Kalau saya
tidak lihat kadang-kadang memang kita, Tuhan kok izinkan saya, ya memang Tuhan mau pakai kamu sebagai apa ya, panel gitu, gambar alat peraganya Tuhan dulu Waktu gitu. itu saya nggak, Belum. malah udah sempat nggak percaya dengan Oh Tuhan gitu ya? loh. Dan Oh. saya pikir kayak cara melepaskan diri saya dari adiksi saya itu ya bunuh diri. Wow. Cuman saya untuk pakai menyayat nadi itu nggak berani kan gitu, sakit juga gitu. Obat nyamuk, saya lihat kadang nyamuk aja nggak mati gitu kan itu ya. Apalagi saya gitu. Nah, akhirnya dengan Oke. pakai heroin karena memang substance saya itu pilihan saya itu heroin kan dengan menyuntik ternyata nggak mati-mati gitu. Akhirnya saya ngedapatin kayak bertobat dan mulai belajar firman Tuhan tuh ada cerita Yabes kan yang orang Oh, yang yang diasingkan gitu, yang di padang diasingkan sebelah gitu dan ya. tapi ada ibu yang terus berdoa buat dia kan Yes. memotivasi Yes. dia. Nah, akhirnya saya pengen gitu loh. Pengen seperti itu gitu. Saya pengen dan saya percaya Tuhan akan pulihkan saya terus memperbesar kapasitas saya dan puji Tuhan ya Yabes ini salah satu rehab yang dipercaya BNN, Kemenkumham, Kemensos, pemerintah Kabupaten Bandung. Ya, kita satu-satunya lembaga rehabilitasi yang ada kerjasama langsung dengan bupati gitu. Dan Oh, ternyata dengan digenapi lah pemerintah ya. gitu. Iya, iya, semakin berkembang ya. Ya habis itu doa ya habis itu dijawab Tuhan ya, buat saya. Makanya eh, orang kalau dan satu alat buat saya kesaksian juga. Apa sih ya Bes gitu? Kita bisa cerita bagaimana Tuhan pulihkan Oke, gitu. oke. Jadi ini bukan hanya buat doa Yabes ya, tapi memang Tuhan sediakan generasi Yabes ini untuk menjangkau Amin. generasi-generasi yang Ya, marginal tadi begitu ya. amin. Karena ini kan tidak banyak orang yang mau peduli, ya. Ya, betul. Ya Bang ya, Ya. ngapain sih ada orang seperti itu gitu ya. Kadang-kadang saya juga cukup prihatin gitu, banyak sekali orang-orang yang begitu aware dengan ya maksudnya dengan isu-isu sosial yang lainnya Betul, yang betul. mencucurkan air mata Ya, gitu kan. Tapi dengan anak-anak narkoba, HIV, ODGJ ya udahlah itu mah udah kaum yang seperti Yabes itu yang betul. sudah seperti anak haram yang Ya. harus dibuang begitu. Kenapa Bang Ray sampai memiliki hati itu selain dari karena latar belakangnya Bang Ray di Narkoba. situ? Heeh, apakah ada latar belakang lain Bang Ray? Latar belakang lainnya sederhana saja sih. Saya percaya bahwa kalau Tuhan bisa pulihkan saya, Tuhan bisa pulihkan orang lain juga seperti itu. Dan tugas saya mendapatkan tugas yang khusus dengan istri saya juga bekas pecandu juga seperti itu. Bahwa untuk bisa mengencourage orang bahwa harapan itu masih ada. Makanya kita punya quote itu karena hari esok masih ada. Itu Yes, yang selalu yes. selalu kita iniin dan eh, harus kan tugasnya saya itu adalah menyampaikan bahwa lu punya harapan, lu bisa pulih gitu seperti itu kepada setiap orang gitu. Justru saya akan lebih berdosa kalau saya dipulihkan Tuhan, saya ngingetin orang. Nah, itu yang buat saya ya puji Tuhan udah 24 tahun sih di bidang ini. 24 tahun. Iya, Saya baru dengar hari ini. Ternyata ada ya Yayasan Generasi Yabes ya. 24 tahun berarti tahun 2000 Bang. tahun 2000. Jadi saya terakhir itu direhab di Dulos Maribaya. Oh, Kalau kalau orang yang udah tua seperti saya ini ingat dulu ketika itu dulu sih. ada perkara kan diserang Iya, itu iya. baru boleh pulang di situ dan di situ juga saya ngerasa bahwa saya cuma pengen jadi orang baik aja lah nggak pengen yang penting nggak make udah gitu dan ternyata Tuhan punya rencana yang lain. Nah, beberapa tahun kemudian saya sekolah belajar untuk ngebangun sebuah rehabilitasi. Dari situ saya semakin mencintai pekerjaan saya karena gini, kenapa orang pakai narkoba itu karena dia pengen nyaman. Nah, saya harus mencari sesuatu yang bisa setara dengan narkoba yang beri kepuasan kepada saya. Nah, ternyata melayani gitu. Oke. Gitu. Jadi makanya kalaupun harus seperti apa, harus jatuh bangun, harus apa, tapi ada kepuasan. Nah, itu jauh lebih nikmat daripada drugs yang pernah saya pakai. Oke. Nah, untuk memulai sebuah pusat rehabilitasi ini kan tidak mudah ya, Bang ya.
Apakah apalagi juga dengan istri begitu kan, dengan kebanyakan orang yang mempunyai background udahlah tutup buku aja lah, kagak usah betul. koar-koar gitu kan, udah ngurusin diri dengan latar belakang aja udah capek, jangan diumbar. Karena saya juga mempunyai background yang juga tidak bagus bang gitu kan, dari dosen bilang udah ya tutup buku aja ya jangan ngomong-ngomong Ya, gitu kan. ya. Gimana bang awalnya? eh Ya, awalnya itu saya ketika saya butuh sebuah tempat untuk saya terlindung dari saya punya jaringan kan gitu. Oh, Jadi saya kerja di sebuah rehabilitasi di Bogor, tapi hanya sebagai kayak volunteer gitu ya. ya volunteer, dan kerja saya itu cuma ngebersihin kamar orang gitu Hmm. seperti itu. Dan ternyata berapa tahun kemudian, 2 tahun kemudian pimpinannya itu pindah. Nah, saya langsung tunjuk oleh gembala saya dulu, udah kamu aja yang mimpin gitu. Saya bilang, waduh gimana nih, saya kan nggak punya latar belakang, apalagi saya masih emosinya masih biasa kan, hajar dulu baru ngomong gitu kan. Nah, dia bilang tuh, ada sesuatu dalam diri kamu yang Tuhan taruh yang orang lain nggak punya. Nah, Tuhan mau pertajam itu gitu loh, Oke. seperti itu. Jadi udah, ya saya yang namanya baru belajar berdoa, baru belajar apa namanya kenal firman toh gitu seperti itu. Akhirnya lambat-lambat apa yang sebenarnya saya dengar tuh terjadi gitu dalam diri saya. Iya, Akhirnya saya iya. bilang, Tuhan, saya cuma kalau untuk narkoba dari umur 12 sampai umur 29 tahun saya loyal. Bahkan di penjara pun saya tetap menggunakan itu gitu loh, seperti itu. Masa buat yang baik saya nggak ada Iya. loyalitas sih buat Tuhan. Yaitu yang buat akhirnya ketika melayani ini ketemu Tuhan sediain nggak hanya tempat melayani, Tuhan penolong juga istri yang sevisi dengan Ketemu juga ketemu di juga di sana. gereja juga gitu. Jadi bukan di Oh. clubbing ketemunya. Jadi Gitu. luar biasa ya Ya itu tadi akhirnya ya Tuhan melengkapi ya. makin saling mempertajam lah gitu. Ya udah, ini tempat kita tuh ini, bidang kita itu ini. Jadi apa aja yang saya kerjakan itu, walaupun apa namanya, kalau orang bilang tadi apa sih untungnya gitu, kan itu pilihan mereka Iya, gitu. iya. Buat saya nggak penting untuk keuntungan buat saya gitu. Yang penting kalau keluarganya bisa bahagia, apalagi Tuhan Iya. disenangkan, ya sudah. Itu makanya yang mempertahankan sampai hari ini saya bisa di situ gitu. Kepuasan, kenyamanan Iya. gitu. Betul, betul. Dan itulah ketika menemukan itu juga yang jadi isi hati Tuhan ya Bang ya. Ya, betul. Satu orang bisa bertobat itu kan udah seluruh Bayangin surga. sorga gitu ya. Iya, bikin surga senang itu kan luar biasa gitu. Betul, betul. Nah, dari tahun 2000 sudah 24 tahun. Nah, yang ini lebih fokus ke ini ya rehabilitasi narkoba atau ada hal-hal lain yang ditangani di Yayasan Generasi Yabes ini, Bang? Jadi rehabilitasi itu ada dua jenis, yang di in-house sama rawat jalan Rawat jalan, namanya. iya. Nah, itu kita lakukan. Kita punya shelter di Lengkong, di Bale Endah, di mana-mana gitu. Kita kadang kumpul, makan gehu dengan mereka, sharing gitu, dengar mereka ngomong. Terus kemudian kita juga fokus ke rehabilitasi dalam penjara gitu. Oh, iya, iya, Di iya. lapas Cilekong kita fokus juga gitu. Nah, kemudian kita fokus juga untuk apa namanya, membuat komunitas kelompok rukun sebaya buat teman-teman ODIF Oh, gitu. KDST ya. Ya, dan yang sedihnya itu kan sekarang tuh ada nambah, sebenarnya gini ya. Ini sebenarnya tugas gereja sebenarnya ya. Ya harusnya ya. Kan gereja itu kan identik dengan Ya. orang sakit yang disembuhkan gitu. Tapi sekarang orang sakitnya kan takut gitu. Iya, iya. Yang terbaru itu kami ada punya komunitas LGBTQ itu, Oh ya? dan itu masih anak-anak di bawah umur. Aduh, udah sekarang itu udah SD, Bang. Aduh, Tuhan, saya itu menangis dengan istri gitu loh. Bagaimana ini kan seharusnya kan ya nggak ada pembapaan ini semua. Nah itu yang jadi kami fokus ke semua bidang sosial, di mana tanda kutip yang mereka sudah tertolak dari keluarga, di stigma dengan masyarakat, dan ya kalau dipandang sebelah mata masih dipandang ya sebelah mata Iya, gitu. iya, Ini iya. enggak. Nah, kami terpanggil untuk
mendampingi mereka lah mhm, gitu. mhm. Kalau saya bilang membapai ini apa terlalu ini banget. Ya. Makanya kalau kami tuh lebih banyak nanganin saudara kita yang dari seberang Oh, gitu. bener ya, karena memang yang dari yang seiman itu kadang-kadang lebih malu gitu karena melihat hal-hal ini seperti sebuah aib yang harus ditutupi. Ya, Kalau kita melihat jumlahnya ya Sobat Maestro, datanya tuh banyak banget ya dari yang ini yang dari kita iya. intern gitu ya, Wah. dari umat Kristiani itu banyak banget ya. Karena saya juga di underground Bang Hmm, gitu. Jadi ya gitu ketemu-ketemu begitu ya. Mungkin nanti bisa sinergi begitu ya. luar Karena biasa. sepertinya juga sama begitu Ya, ya. Karena tidak sedikit yang malu untuk betul. mengungkapkan bahwa dia mengalami adiksi. Adiksi Ya, kan cukup banyak ya, ya, nanti ya. dalam kesempatan yang akan datang kita akan coba bahas gitu. Nah, kegiatan apa aja Bang yang dilakukan oleh Yayasan Generasi Yabes Indonesia ini Bang? Kalau in house-nya itu biasa mereka bangun pagi jam 5 itu udah wake up call. Ya, kalau yang muslim sholat, yang Kristen saat teduh, kemudian habis itu ada function, bersihin ruangan. Karena kita kan dia punya metode itu terapi community. Jadi Oh, helping man ya, ya. untuk menolong diri sendiri kan ya. Oke, oke. Nah, ada sesi konseling, ada sesi psikoedukasi gitu dan apa namanya setiap sebelum makan ketika yang musim lohor yang ini doa tetap harus seperti karena saya itu punya keyakinan gini terapi saya itu roh jiwa dan tubuh Holistik ya Bang holistik. ya. Ya, Roh ya. itu berdamai dengan Tuhanmu, gitu. Mhm. Ya kemudian kalau udah berdamai dengan Tuhanmu, kamu bisa berdamai dengan dirimu dan berdamai dengan orang lain. Kamu baru bisa respon kami gitu. Yes. Untuk bisa di counseling, di drive. Jiwa itu kan ya Mhm, gangguannya. mhm, Baru mhm. tubuh tuh vokasional Iya, mereka harus iya, dapat. iya. Nextnya apa seperti itu. Mhm, Itu mhm. yang kami kerjakan. Nah kalau di luar sama aja. Ngumpul dengan mereka seperti Iya, wisata iya. juga Mhm. dengan mereka makan bareng Iya, tidak harus selalu mewah yang penting iya, iya. ada waktu Kebersamaan ngumpul. itu Nah loh ya. biasanya gini kalau mereka tidak datang kita kejar ini pasti relapse Hmm. nih. Oh, ini yang ini ya rawat jalan Relaan ya. tadi ya, yang rawat jalan Nah tadi ini ya. seperti ini mereka ini morning pagi tuh morning meetingnya Mhm, mereka gitu. mhm. Jadi memang kita cuman apa ya seperti kalau di kita bilangnya ada mentoring, ada Iya, komselnya iya, seperti iya, itu, iya, tapi iya. di dalam itu yang kita lakukan sebenarnya. Hmm, Jadi mhm, kita nggak mhm. kita nggak mengadopsi pola dari mana, kita mengadopsi pola Yesus gimana Iya. berhubungan Berhubungan, ya itu betul betul. Dan itu. ini memang holistik ya Sobat Maestro ya, karena ada beberapa yang saya tahu ya memang hanya secara medis aja Ya, yang ditanganin, terus hanya secara rohnya aja begitu ya. ya, Tapi di Yayasan Generasi Yabes Indonesia nih holistik ya, tubuh, jiwa dan roh ya. begitu ya. Dan ini kalau saya ngelihat foto-fotonya ini kok kebanyakan laki-laki Bang. Apa memang difokuskan untuk laki-laki Bang? Jadi memang saya fokus ke laki-laki. Mhm, Dulu sempat ada wanitanya, cuman nggak sanggup saya lah nanganinnya mhm, gitu. mhm. Nggak sanggupnya ini wanita itu lebih banyak apa ya Lebih psikologinya, complicated ya. complicated ya dan ya saya juga harus tahu kemampuan Mhm, saya mhm, gitu mhm, daripada mhm. karena kita nggak mau hanya menampung mereka terus bayar Mhm, 6 mhm, bulan, 3 mhm, bulan. Tapi kita pengen ada sesuatu yang mereka dapatkan. mhm, Seperti itu. Jadi memang kita kalau yang perempuan biasanya kita cuma home care aja gitu. mhm, mhm, Istri saya yang nanganin mhm. gitu. Oke, nah tentunya Bang Rey nggak sendirian dong ya di Yayasan Ya. Generasi Yabes ini Bang. Ada berapa rekan yang di sana Bang? Jadi kalau konselornya itu kami ada 7 orang. Mhm, 7 orang yang anak Tuhan itu ada 4, 3 dari teman-teman seberang karena mhm, perlu juga mhm. sama mereka. Betul, Terus ada disesuaikan petugas ya. dapurnya juga ada sendiri, seperti itu. Hmm. Ada yang bertanggung jawab buat makan mereka. Mhm, Jadi mhm. keseluruhan itu kalau yang tetapnya itu
kami ada 9 orang sih sebetulnya. Oh, oke. Dari berbagai macam apa namanya keterampilan keahlian Ya, tadi ya. dan mereka anak bina saya tadinya gitu. Gitu. Jadi anak dari anak bina, mereka punya hati, ya kita bina hati. Oh, jadi regenerasi gitu Ya, ya. Jadi regenerasi regenerasinya. gitu seperti itu. Oke. Dan itu jauh lebih lebih enak ya, Bang ya. Ya, cuman dia memang namanya adiksi itu kan penyakit otak yang kambuhan. Jadi kadang ada yang kambuh lagi Oke. keluar ya seperti itulah. Hmm, 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 hmm. Yang penting sempat mendengarkan kabar baik Iya, aja. iya, betul, betul, betul. Jadi apa yang ditabur nggak akan pernah tinggal sia-sia ya. Sia-sia Kita ya. nggak tahu ya. Mungkin ditaburnya di Yabes ya, di generasi Yabes. Ya, Nanti nanti ya, ininya di mana? iya, gitu namanya juga dinamika kehidupan Ya. begitu ya. Nah, sebetulnya tantangan terberat apa sih, Bang? Eh, Tantangan yang terberat ya tentu jiwanya itu sendiri ya. Karena kan mereka kan ya people choice ya gitu ya. Kita cuman kasih ini loh tracknya ini untuk baik itu seperti ini, caranya seperti ini gitu. Cuman mereka pilihannya mereka. Nah kemudian yang kedua itu adalah program lanjutannya mereka di luar, Iya, pendampingannya iya, iya. gitu. Makanya sebenarnya gini loh, prinsip penanganan rehabilitasi ada yang namanya 12 step, pengakuan iman rasuli Iya, pecandu, iya, iya. itu dari Oh, gereja baptis. oh ya, Ya. ada dibikin juga ya. Jadi ada cerita dulu dari Amerika, ada seorang pecandu, dia mencari pemulihan kemana. Terus temannya bilang coba ke London lah gitu, ke sana terus belajar. Di sana ada komunitas Ya, spiritual. ya, Nah, ya. dia menemukan di situ dan itu memang jadi 12 pengakuan iman rasuli ya, KB itu yang pertama tuh bahwa kami harus mengakui bahwa kami adalah seorang pecandu dan hidup kami sudah tidak terkendali dan kami nggak berdaya. Itu yang pertama. Yang kedua itu pengakuan dosa kan. Iya, iya. Yang kedua kami mengakui bahwa ada kekuatan lain Yes. di luar kami yang sanggup menolong kami, yaitu Tuhan dan keluarga. Nah, jadi itu memang memaafkan sampai dipulihkan untuk memulihkan. Nah, jadi sebenarnya buat saya Alkitab itu menyediakan the way and the truth Yes. untuk pemulihannya Pemulihan, mereka gitu betul, loh seperti betul, itu. betul. Dan mereka saya coba ajarkan itu bagaimana gini karena metode apapun di dunia ini tidak akan bisa memulihkan mau obatnya detoksifikasi kalau enggak pemulihan dengan Tuhan dulu ya. Betul, betul, Dan itu betul. perlu apa ya, perlu role model, perlu orang yang terus mendahnya punya sikap yang percaya kepada Tuhan, tapi yang terus mengingatkan bahwa ini tuh ada Tuhan loh, ada Tuhan yang sayang. Seperti saya di lapas ya, di lapas itu Ya. kan agamanya semuanya. Tapi Ya, ya. saya bilang kenapa you masih hidup? Saya bilang begitu. Kenapa nggak Tuhan kirim polisi tembak aja Ya, mati? ya, Gitu. ya. Dia bilang, karena ada pekerjaan baik yang Tuhan Tuhan taruh dalam sediakan. kehidupanmu, yang kamu yang harus kerjakan, Yes. bukan orang lain. Ya. So sesampah-sampahnya kamu pekerjaan baik itu nggak dikasih ke orang lain, sampai kamu yang harus mengerjakan. Nah, saya bilang gitu ke mereka dan oh iya ya benar ya kenapa saya Keren gitu. loh ya. Jadi Gitu. itu membantu teman-teman menemukan destininya Ya, ya ya untuk gitu. melakukan perbuatan baik itu ya. Karena medis pun kalau medis kita kasih, sekarang kan memang ada kan harus antidepresan gitu. Tapi kalau pola pikir yang nggak diubahkan ya nggak bisa. Betul, Gitu. betul, betul, betul. Jadi saya optimis lah dengan siapapun kamu, sesampah apapun kamu, seburuk apapun kehidupanmu, sejahat apapun masa lalumu, ya Tuhan tetap Tuhan yang baik Yes. buat semua orang. Betul. Gitu. Betul, betul. Buat saya. Seburuk-buruknya Anda Sobat Maestro ada masa depan, Anda berhak memiliki masa depan ya, dan di dalam Tuhan ada masa depan ya. Dan tentunya ini bukan hanya tugas Yayasan Generasi Yabes Indonesia, yang lebih penting adalah keluarga ya Bang ya. Betul. Nanti kayaknya kita akan ngobrol-ngobrol Iya, iya. ya mengenai udah oke nih di Yayasan Yabes di keluarganya. Iya, jadi saya cerita sedikit ya about the family. Saya kan gini, saya itu tidak pengen orang luka itu cuma dikasih salep, Mhm. kering sembuh, Yes. tapi
luka dalamnya masih ada. Ya. Saya pengen operasi. Nah makanya ada assessment triggernya apa aja. Ada family. Ya, kita bikin family dialog. Nah ketika nyampe ke permasalahan trigger dari keluarga, orang tua tuh banyak langsung menarik anaknya atau memutuskan gitu. Seolah-olah nggak setuju gitu. Nggak mau Jadi disalahkan dari anak keluarga saya ya. begini nih karena orang lain bukan anak kami. Buktinya anak saya yang lain nggak seperti itu. Nah itu yang memang parenting ini memang lagi sedang Ya. apa ya? Harus lebih digencarkan begitu Ya, ya dan dan apa namanya problemnya itu kan mereka banyak orang tua yang sudah merasa puas mengenai keadaan spiritual mereka dengan memberikan perpuluhan, Ya, dengan ya, beribadah, dan banyak gereja juga sorry itu saya maaf Ya. ya, banyak gereja juga puas kalau perpuluhannya aja gitu, tapi betul. about perkembangan jiwanya kok kadang gitu seperti itu. Ya maaf aja, itu yang betul. saya tanganin seperti Betul, itu. Gitu. betul. Iya, jadi Sobat Maestro ini satu berita luar biasa ya buat Anda yang mungkin ada teman, ada saudara atau mungkin juga Anda sendiri yang sedang bergumul dengan adiksi khususnya di narkoba. Silakan Anda bisa menghubungi Yayasan Generasi Yabes Indonesia di Jalan Cijengkol Selarwi nomor 54 Desa Sadu Soreang. Bisa menghubungi nomor telepon di 022 5899 0771 atau di WhatsApp juga bisa di 0813 2201 6355 dan untuk emailnya di generasiyabesindonesia@gmail.com. Bang Ri, terima kasih buat kesempatan hari ini. Semoga ini juga bisa memberikan harapan dan keberanian bagi keluarga untuk boleh bersentuhan dengan Yayasan Generasi Yabes Indonesia ya, supaya dipulihkan anak-anaknya ya. Baik Sobat Maestro, terima kasih buat kebersamaan Anda. Selamat melanjutkan aktivitas Anda dan Tuhan memberkati. Tuhan memberkati.